warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rudi Prasetyo. Oke teman-teman, di channel ini marilah kita berbagi pengalaman ya, berbagi informasi mengenai penyakit GERD, asam lambung dan anxiety ya. Oke teman-teman, tidak usah panjang lebar, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman mengenai rumus ya, rumus 3PD P2S yang telah saya terapkan dan berhasil untuk mencapai kesembuhan dari penyakit asam lambung, GERD dan anxiety pada diri saya teman-teman ya. Jadi rumus ini merupakan pengembangan dari rumus-rumus yang telah banyak dijelaskan oleh para mentor di akun YouTube ya, di akun YouTube. Tetapi kebanyakan untuk pola pikirnya ya, untuk pola pikirnya banyak yang belum bisa menerapkan teman-teman ya. Makanya saya kembangkan menjadi 3PD P2S. Nah, untuk itu marilah kita simak bersama-sama. Jangan di skip-skip supaya teman-teman paham, dan semoga teman-teman yang menerapkan pola ini, rumus ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, teman-teman. Sebelum menjelaskan pola rumus 3PD P2S, saya akan menceritakan dulu. Jadi kemarin saya melihat komentar di grup YouTube GERD dan anxiety ya, akan ada grupnya di YouTube itu. Saya melihat ada postingan yang menanyakan tentang pengobatan apa yang tepat untuk penyakit asam lambung. Soalnya sudah diobati ini itu tidak ada kesembuhan, tidak ada reaksi seperti teman-teman ya. Itu saya juga sedikit tertawa teman-teman ya, tapi tertawa saya gini, saya dulu juga seperti itu gitu teman-teman ya. Ketika saya belum tahu tentang penyakit ini ya, maka yang ada dalam pikiran saya sama seperti teman-teman ya, sama dengan pikiran teman-teman. Jadi saya selalu bertanya, obat yang ampuh itu apa toh untuk penyakit ini? Saya sudah obati ini, tidak ada kesembuhan, sudah bolak-balik ke dokter belum sembuh dan sebagainya. Saya ya gimana teman-teman ya, hanya tersenyum saja gitu loh, membaca itu gitu. Ya maklum gini teman-teman ya, sudah saya jelaskan berkali-kali, sebelum kita mengobati atau menangani sesuatu apapun, maka kita harus tahu, itu maksud saya. Contohnya seperti ini teman-teman, kalau kita disuruh oleh waktu kecil kita disuruh ibu kita, tolong dibelikan misalkan bawang gitu ya, bawang. Kita belum tahu bawang itu bentuknya gimana ya. Nah, di tengah perjalanan kita lupa. Ya kita dapatnya mungkin bawang yang tadi disuruhnya beli bawang putih ya, tapi kita dapatnya bawang merah seperti itu karena kita tidak paham ya. Jadi saya mohon kepada teman-teman yang saat ini masih sakit atau menderita penyakit asam lambung, teman-teman harus pintar ya, harus pintar itu teman-teman. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya, karena itu manusiawi. Semua itu ingin sembuh secara cepat, itu memang wajar teman-teman ya, memang wajar. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa semuanya itu butuh proses teman-teman ya, butuh proses. Dan untuk penyakit lambung ya, untuk penyakit lambung itu seberapa cepat sembuh kita dari penyakit ini itu tergantung pada diri kita sendiri teman-teman ya. Bagaimana cara teman-teman menerapkan pola-pola, mengontrol pola-pola dan sebagainya. Makanya kita simak bersama-sama dalam pembahasan ini, semoga teman-teman bisa menerapkannya ya, teman-teman bisa paham. Makanya tolong disimak, jangan di skip-skip ya, supaya teman-teman paham. Oke? Rumus yang akan saya berikan kepada teman-teman adalah 3PD P2S teman-teman ya. Jadi 3PD P2S itu merupakan pengembangan pola dari 3P yang sudah banyak dibahas di YouTube oleh para mentor-mentor yang sudah sembuh atau memang yang memang benar-benar ahli di bidang
bidang anxiety, di bidang psikosomatis ya, yang sudah ahlinya. Jadi memang benar teman-teman ya, untuk mencapai kesembuhan dari asam lambung itu teman-teman harus menerapkan pola 3P ya, 3P. Tapi menurut saya 3P itu belum cukup teman-teman ya. Jadi ada pengembangan 3P D P2S seperti itu. Oke, kita bahas satu persatu. Sebenarnya yang belakang teman-teman ya, yang P2S itu merupakan kelanjutan dari P yang pertama, pola pikir ya. Itu. Oke, kita bahas teman-teman ya. Jadi kita bahas 3P dulu yang sudah umum. Ada pola pikir teman-teman ya. Ada pada pola pikir. Pola pikir yang harus teman-teman obati pertama adalah pikiran. Itu memang benar ya. Jadi dari urutan 3P itu yang pertama teman-teman harus terapkan adalah pola pikir ya. Jadi teman-teman harus mengobati pola pikir teman-teman dulu ya. Karena percuma kalau teman-teman mengobati lambung sementara yang pola pikirnya masih kacau, itu percuma teman-teman ya. Seperti yang terjadi pada diri saya dulu teman-teman ya. Saya bolak-balik ke dokter. Sudah habis uang tidak karuan teman-teman ya. Sudah bolak-balik nama. Tapi ya itu tadi, hasilnya nihil menurut saya teman-teman ya. Walaupun ada hasilnya, tapi menurut saya ya saya balik lagi karena saya belum tahu teman-teman ya, belum tahu. Maka dari itu yang teman-teman obati pertama adalah pola pikir. Kalau pikiran sudah oke, pikiran sudah mantap ya, pikiran sudah normal kembali ya. Kalau teman-teman ingin mengobati lambungnya, itu malah lebih bagus teman-teman ya, lebih bagus. Tapi kalau yang diobati lambungnya tapi pikirannya tetap kacau, itu sama dengan nihil ya. Jadi teman-teman harus tahu itu untuk penyakit asam lambung. Nah, setelah yang pertama pola pikir diterapkan ya, teman-teman yang kedua harus menerapkan pola makan ya, pola makan. Jadi maksudnya gini teman-teman ya, pola makan itu teman-teman wajib mengatur jadwal makan ya. Jadwal makan. Jadi diatur teman-teman ya, dibuat jadwal. Makan itu kalau orang yang punya asam lambung kebanyakan juga tidak enak, lapar juga tidak enak ya di perut. Jadi makanya sedikit-sedikit, tapi dengan pola misalkan 2 jam sekali makan ya, atau 3 jam sekali makan, seperti itu teman-teman ya. Jadi dibuat jadwal. Terus teman-teman juga harus menghindari makanan pantangan ya, menghindari makanan pantangan untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ya. Jadi jangan makanan pantangannya jangan diterabas, itu jangan ya, karena memang ada beberapa makanan yang jika kita makan akan menaikkan asam lambung kita teman-teman ya. Tuh. Terus yang ketiga ada pola hidup teman-teman ya, ada pola hidup. Jadi maksudnya gini teman-teman, untuk pola hidup teman-teman juga harus bisa mengontrol ya, teman-teman harus olahraga teratur ya. Terus yang kedua tidak boleh merokok, minum minuman keras ya. Terus yang ketiga teman-teman jangan begadang teman-teman ya, jangan begadang. Jadi kalau seseorang yang punya penyakit asam lambung itu jangan larut malam, usahakan jam 9 malam sudah tidur teman-teman ya, usahakan jam 9 malam sudah tidur. Dan 2 jam atau 3 jam sebelum tidur usahakan teman-teman jangan makan ya, usahakan kondisi lambungnya dalam keadaan kosong. Karena kalau dalam keadaan makan nanti kan lambungnya memproduksi asam lambung. Kalau kita tidur, nah asam lambung kita naik ke tenggorokan, terjadilah GERD. Nah kalau sudah GERD nanti lama-lama klep esofagus kita akan lemah teman-teman. Jadi itu yang harus kita jaga ya. Oke. Yang keempat ada D teman-teman ya. D itu adalah doa ya. Doa ini menurut saya itu merupakan faktor penting teman-teman ya, penting banget. Karena kenapa? Karena yang memberikan sakit Allah, dan yang memberikan kita kesembuhan juga Allah ya. Jadi untuk yang beragama Islam khususnya kan diwajibkan yang pertama kan berikhtiar ya, berikhtiar. Kita sudah berobat, mengobati, minum jamu dan sebagainya. Nah dilanjut dengan yang kedua berdoa. Jadi kita serahkan sama yang di atas ya. Itu menurut saya. Nah untuk yang
P2S yang terakhir. Nah, P2S yang terakhir ini merupakan kelanjutan dari P yang pertama teman-teman ya, dari pola pikir. Nah, ini loh teman-teman. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu secara teori mudah mengucapkan ya, tapi secara realita sangat sulit teman-teman ya. Saya yakin teman-teman sulit mengontrol pola pikir teman-teman. Saya yakin itu pasti. Karena kenapa? Seseorang yang menderita anxiety itu pikirannya selalu negatif terus, bawaannya selalu kepo terus. Pokoknya yang ada itu di pikiran selalu negatif, penyakit dibesar-besarkan dan sebagainya, menerka-nerka penyakit. Mungkin saya kena, padahal sensasi ya di perut, aduh mungkin saya ini kena liver, mungkin kena ginjal. Itu ya memang seperti itu untuk penyakit anxiety ya, asam lambung. Makanya ada rumus baru kelanjutan dari pengembangan dari 3P, ada tambahan yang belakang D, dan untuk pengembangan dari pola pikir ada pengembangan lagi P2S. Yang pertama, P yang pertama ya adalah pasrah teman-teman ya. Jadi pasrah. Maksud saya seperti ini teman-teman ya. Saat ini kondisi teman-teman kan sedang sakit ya. Mau ndak mau itu harus kita terima teman-teman ya. Kita terima dengan ikhlas ya. Kalau sudah kita terima dengan ikhlas, maka pasrahkan teman-teman ya. Pasrahkan ya. Pasrahkan kepada Allah bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama lain non-Islam ya pasrahkan kepada kepercayaannya masing-masing ya. Jadi pasrahkan saja. Karena di dunia kita itu hanya wayang teman-teman ya. Kita itu hanya wayang. Semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rezeki, jodoh, mati, sakit, sembuh itu sudah diatur sama Allah. Kita bisa merencanakan, saya ingin 2 bulan lagi saya ingin sembuh. Kita bisa merencanakan, tapi kalau Allah belum memberikan kesembuhan, belum mengizinkan kesembuhan kepada kita, maka kita juga akan belum sembuh teman-teman. Tapi kalau Allah sudah mengizinkan kita sembuh, tidak ada 2 bulan, 1 minggu bisa sembuh teman-teman ya. Maka pasrah ini sangat penting untuk kita itu bisa melepas rasa gelisah kita, rasa takut kita, rasa khawatir kita terhadap masa depan kita. Ini teman-teman harus pasrah ya. Jadi pasrahkan saja, tidak usah dipikirkan teman-teman nanti ke depan bagaimana. Semuanya sudah diatur, kita hanyalah wayang teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman masukkan ke dalam hati sanubari teman-teman. Nah, untuk S-nya ya, tadi kan P2S. S yang pertama ada sabar teman-teman ya. Ada sabar. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sakit itu melainkan ada tujuan-tujuannya. Yang pertama, melatih kesabaran kita teman-teman ya. Melatih kesabaran kita. Yang kedua, Allah itu memberikan kasih sayang kepada kita. Jadi teman-teman jangan salah paham. Kasih sayang itu tidak hanya dalam bentuk rezeki aja, rezeki harta, terus pangkat, jabatan, bukan itu saja. Tapi rasa sakit yang teman-teman derita itu merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Allah ingin mengurangi dosa-dosa kita, seperti itu. Jadi pikiran teman-teman jangan yang negatif ya, ambil sisi positifnya saja teman-teman ya. Ambil sisi positifnya, tidak usah berpikir yang macam-macam, tidak usah ya, tidak usah. Itu menurut saya. Terus yang kedua, S yang kedua ya, semangat teman-teman ya, semangat. Nah ini loh teman-teman, ini yang merupakan faktor penentu cepat lambatnya kesembuhan teman-teman. Jadi seseorang yang punya penyakit asam lambung, saya yakin 100% pasti tidak semangat. Pasti tidak semangat hidup, tidak semangat semuanya. Ada kegiatan tidak semangat, ada pokoknya tidak semangat, apapun tidak semangat. Itu pasti. Makanya teman-teman jika sudah pasrah dan sabar,
teman-teman harus semangat untuk sembuh, semangat untuk meraih cita-cita, semangat untuk membahagiakan kedua orang tua, semangat untuk untuk masa depan gitu. Jadi memang bener gimana teman ya, gini maksud saya, Allah tidak akan mengubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya sendiri gitu ya. Memang kita sudah digariskan ya, kita hanyalah wayang, tetapi jika kita berusaha saya yakin Allah akan memberikan apa yang teman-teman inginkan gitu loh ya. Hidup itu seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Memang kalau dipikirkan secara logika ya seperti teka-teki teman-teman ya, teka-teki. Jadi nggak usah dipikirkan yang macam-macam. Intinya semangat saja teman-teman ya, semangat saja. Saya yakin jika teman-teman menerapkan rumus dari saya ya, 3PD P2S, saya yakin teman-teman akan segera cepat sembuh. Saya yakin teman-teman, karena penyakit ini murni dari dalam diri kita sendiri teman-teman ya. Jadi yang menyembuhkan adalah teman-teman sendiri. Dokter, mentor itu hanya membantu ya, membantu. Bahkan di resep dokter pun tertuliskan semoga lekas sembuh. Jika teman-teman berobat ke dokter ya, dokter memberikan resep, itu kan ada tulisan semoga lekas sembuh. Jadi tidak ada jaminan pasti sembuh, tidak ada ya. Maka dari itu saya berharap pada teman-teman, tolong teman-teman benar-benar paham dengan apa yang saya sampaikan, sehingga teman-teman bisa menerapkannya secara benar ya, secara maksimal, konsisten, kontinu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan kesembuhan kepada teman-teman. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kata-kata yang menyinggung perasaan teman-teman saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman.